kami merasakan ada ketenangan Tuhan. Jangan biarkan kami keluar dari jalur Tuhan. Tarik kami Tuhan, bawa kembali kami dekat denganmu. Karena di luar Tuhan hidup kami rusak. Di luar Tuhan kami hancur. Dan biarlah pujian ini menjadi iman di dalam hidup kami malam hari ini. Bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan pakai, Tuhan berhati, supaya setiap perkataan yang keluar menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami tidak izinkan intimidasi kuasa iblis dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu konsentrasi kami, membuat kami tidak tenang, membuat konsentrasi kami hilang saat kami dengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan iman kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah kuasa Tuhan yang hadir di tempat ini memenuhi kami, supaya kami dengan leluasa tenang menikmati firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman, sama-sama kita katakan dengan iman. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Mana suaranya shalom? Apa kabarnya malam hari ini? Ya, puji nama Tuhan, biarlah waktu yang ada kita pergunakan dengan baik untuk belajar satu bagian firman Tuhan. Terima kasih buat semua tim yang melayani, kesaksian yang sangat memberkati. Saya juga bersyukur kepada Tuhan waktu persiapkan firman Tuhan, sama berbicara sama Tuhan juga. Tuhan, apa yang disampaikan, dan pujian dan kesaksian yang disampaikan malam hari ini, itu yang menjadi tema perenungan. Saya percaya ini bukan kebetulan, tapi ini adalah rencana Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 15. Saya nggak ada buat di slide. Bapak Ibu bisa buka aplikasi Alkitab, atau yang bawa Alkitab nanti kita akan bergantian membaca firman Tuhan ini. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Saya baca perikop dan ayat 1. Semua jemaat mulai dari yang kecil sampai dewasa baca ayat yang kedua, bergantian kita baca ayat ini sampai ayat terakhir ayat 15. Yang sudah dapat katakan amin. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merembak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Apakah untuk pekerjaan dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Sama-sama yang terakhir, 1, 2, 3. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kerjasamanya dalam membacakan firman Tuhan malam hari ini. Satu tema yang sangat memberkati saya untuk saya bagikan, kita renungkan bersama-sama malam hari ini. Mari kita baca tema ini bersama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu ada waktunya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang diberkati, segala sesuatu ada waktunya. Tema ini saya ambil di dalam ayatnya yang pertama bagian A. Untuk apapun yang ada di bawah langit ada waktunya. Saya ambil satu contoh di dalam ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Amin. Semua itu ada dalam waktunya Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bicara tentang waktu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan waktu yang ada saat ini. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tentang waktu, itu berbicara tentang keadaan yang sedang berlangsung. Keadaan yang saat ini sedang kita jalani itu adalah waktu. Waktu berbicara tentang lamanya. Ya, saya nggak tahu. Ibu bapak mungkin pernah berdoa punya pergumulan. Ya mungkin kita menunggu kapan sih waktunya. Tetapi itulah waktu. Kadang cepat, kadang lama. Dan waktu itu berbicara tentang kesempatan. Nah ini sangat menarik. Saya sangat diberkati kalau di KBBI itu kata kesempatan. Kalau sampai hari ini Tuhan kasih kesempatan untuk kita hidup, biarlah kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, masih bicara tentang waktu. Waktu ada 3 yang saya temukan di dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Yang pertama itu kronos, itu berbicara tentang waktu yang ditentukan oleh manusia. Saya percaya di tempat ini kita punya planning. Amin. Anak muda punya planning. Selesaikan kuliah, saya dapat kerja. Selesai kerja, saya pengen menikah. Saya pengen menikah sama pasangan yang takut-takut Tuhan. Amin. Atau yang berkeluarga, punya planning masing-masing untuk keluarganya. Itulah kronos. Kalau bicara tentang waktu, di dalam kitab Pengkhotbah juga ada kata kairos. Nah, kairos ini berbicara tentang waktu Tuhan. Kita memang punya planning, tetapi yang menentukan adalah amin. Iya, kadang memang planning kita nggak sesuai dengan waktunya Tuhan. Tapi kita mau belajar bahwa Tuhan kasih satu proses, satu peristiwa, sesuatu Dia izinkan terjadi. Dia mau bentuk kita, Dia punya rancangan yang terbaik untuk kita. Dia tahu ini bukan rancangan yang baik untuk kita. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang sudah tentukan waktunya, pasti waktunya itu yang terbaik buat kita semua. Amin. Dan yang terakhir itu aion, itu berbicara tentang zaman. Ya, dari zaman ke zaman, ya bisa berubah. Dunia bisa berubah dengan pergantian zaman. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, kita manusia jangan sampai dipengaruhi oleh zaman. Amin. Zaman boleh berubah, kita yang atur. Nah setelah kita yang atur, Tuhan yang tentukan. Amin. Itulah waktu. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang waktu. Semua waktu yang kita lewati,
Dari kecil, besar, sampai dewasa, sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu. Saya mau bilang semua waktu itu adalah rancangan Tuhan. Amin? Iya, bukan rancangan kita. Kalau maunya kita tuh baik, maunya kita itu begini, maunya kita begini Tuhan. Tetapi Tuhan punya rancangan yang beda untuk kita. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, makanya tema yang sangat menarik kita renungkan pada malam hari ini, untuk apapun yang ada di bawah langit ini, itu adalah waktunya Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, maka bicara tentang waktu yang ada di bawah, kehidupan yang ada di dalam dunia ini, itu bukan kesenangan. Kehidupan yang saat ini kita jalani, waktu dan kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita jalani, itu bukan kebahagiaan. Karena Salomo catat, semua kehidupan yang ada dalam dunia ini adalah melelahkan. Ibu bapak merasakan? Merasakan enggak? Siapa yang sampai hari ini dari kecil, remaja, menikah, punya anak, punya cucu, dia bahagia, gak pernah punya masalah? Ada? Angkat tangannya kalau ada. Enggak. Di bawah langit ini melelahkan. Jadi wajar kalau ada waktu memang kita menangis, ada waktu memang kita kecewa, mungkin tanpa kita sadari. Kadang kita menyalahkan Tuhan. Saya juga pernah mengalami hal itu, ya, karena kekecewaan itu. Tapi itulah kehidupan. Jadi ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka karena kehidupan di dalam dunia ini, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8, karena melelahkan mungkin di pekerjaan, dalam menjalani hidup ini, ada yang membunuh. Karena melelahkan sekali kehidupan dalam dunia ini, akhirnya ada yang menangis. Karena terlalu melelahkan kehidupan yang kita jalani di dalam dunia ini, akhirnya ada yang rugi. Kemudian karena terlalu lelah dalam kehidupan ini, ada yang sampai benci. Dan karena melelahkan kehidupan di bawah langit, kita temukan ada yang melakukan perang. Ibu bapak, semua yang terjadi Alkitab catat, yes. Jadi ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya nggak tahu waktu sekarang ini apa yang kita alami. Entahkah mungkin dari tahun kemarin sampai hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk menangis? Saya nggak tahu. Sekarang apa yang bapak ibu rasakan, saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Saya nggak tahu waktu sekarang ibu mungkin kau benci sama orang atau kau dibenci sama orang, saya nggak tahu. Waktu sekarang yang kita alami, saya nggak tahu juga sekarang ini mungkin kita tertawa, kita bahagia karena Tuhan baik bagi kita. Segala yang kita minta Tuhan sediakan tepat pada waktunya, kita tertawa, kita merenungkan kebaikan Tuhan. Atau waktu sekarang mungkin kita kecewa, saya nggak tahu. Waktu yang sekarang ibu bapak alami dalam hidup, mungkin sekarang ini ibu bapak ambil komitmen, saya mau belajar mengasihi. Saya nggak tahu waktu sekarang apa yang terjadi di dalam hati kita. Atau mungkin hari ini ada yang bersuka cita, atau mungkin hari ini ada yang punya beban pikiran yang terlalu berat, sulit diungkapkan, menanggung sendiri, akhirnya lelah. Itulah kehidupan yang ada di dalam dunia, melelahkan. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang melibatkan Tuhan di dalam setiap waktu, saya percaya sekalipun lelah, tubuhnya tidak mampu, banyak kekecewaan yang dia alami, waktu dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia dapatkan kekuatan yang baru. Amin. Ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Lelah memang hidup ini.
Tapi kalau dalam kelelahan itu, kita libatkan dia sebagai sumber kekuatan. Kita yang lemah ini pasti akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Maka malam hari ini, saya mau bagikan 3 berkat saja untuk kita renungkan bersama-sama. Bagaimana kita bisa melihat waktu Tuhan. Yang pertama kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ikuti prosesnya. Amin. Kita nggak tahu apa maksud Tuhan di balik semua kejadian yang Tuhan izinkan kita alami. Kita nggak tahu. Tapi malam hari ini saya mau kita belajar bersama-sama, ikuti prosesnya. Mari kita baca sama-sama ayat 1 bagian A. Tulisan hitam ini 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Wow. Makanya wajar kita menangis, wajar kita meratap, wajar kita bahagia, wajar kita mengasihi, wajar kita benci, wajar kita ada di situasi-situasi yang bahagia, kadang tidak, kadang bahagia, kadang tidak. Karena segala sesuatu itu ada masanya. Makanya di dalam ayat 4 ada waktu untuk menangis. Dan kalau Tuhan izinkan hari ini menangis, inilah masa-masanya untuk kita menangis. Amin. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita ada di masa untuk tertawa, tertawa. Karena kita nggak tahu, mungkin besok Tuhan izinkan kita menangis, kita nggak tahu. Mungkin masa hari ini kita sedang meratap. Orang yang kita kasih Tuhan panggil, orang yang dekat dengan kita Tuhan panggil. Kita harus ingat, kita ini adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan panggil orang terdekat kita, Tuhan panggil orang yang kita kasihi, kita harus ingat, dia adalah milik Tuhan. Amin. Tuhan izinkan kita meratap, mari meratap. Karena ada waktunya, kita akan menari. Ternyata Tuhan, di balik menangis saya, di balik tertawa saya, di balik meratap saya, ada rancangan Tuhan yang terbaik untuk hidup saya. Amin. Kadang kita nggak ngerti. Kadang Tuhan izinkan itu karena terlalu berat kita meratap, kita lupa libatkan Dia. Tetapi orang yang bisa lewati proses itu, dia akan melihat semua yang terjadi atas hidupnya, atas hidupnya Tuhan. Dan Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk hidupnya. Makanya saya buat kesimpulan poin yang pertama, waktu ini adalah kesempatan. Apapun problem Bapak Ibu, ikuti prosesnya Tuhan. Amin. Saya mau kita belajar bersama-sama. Beban saya beda, beban Bu Nise beda, beban tim musik beda, beban bapak-bapak di sini beda. Ya, kalau kita mau jadi orang lain, kita nggak tahu orang lain tuh mungkin bebannya lebih berat dari kita nggak tahu kan? Jangan keluar dari jalurnya Tuhan. Maju terus. Saya percaya orang yang melibatkan Tuhan, pasti Tuhan bukakan jalan. Amin. Semua ada masanya. Mari nikmati masa-masa itu. Masa sulit, masa suram, masa bahagia, nikmati itu masa yang Tuhan izinkan. Dan nanti kita akan melihat apa maksud Tuhan di balik setiap masa yang kita lewati. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa melihat waktu Tuhan? Mari kita baca sama-sama poin yang kedua, 1, 2, 3. Percaya, jangan ragu, karena waktunya pasti yang. Mari kita baca sama-sama ayat 11. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada yang percaya, katakan amin. Iya, Dia Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekalipun itu masa suram yang Dia kasih untuk kita lewati, kita harus meratap dulu. Harus kita ingat, Dia izinkan dan Dia ingin membuat kita lebih dewasa lagi. Dan Dia ingin kita tahu bahwa segala sesuatu Dia izinkan. Dan kita harus percaya bahwa itu akan indah pada waktunya. Dan saya sangat senang
Kata ayat 14 itu, bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Manusia dengan kepala yang kecil ini, dengan otak yang mungkin tidak besar seperti kepala atau seperti apalah, kecil sekali pikiran kita untuk mengerti rencana Tuhan. Kecil sekali otak kita untuk memahami apa maksud Tuhan buat hidup kita. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita malam hari ini, kalau Tuhan sudah kerjakan segala sesuatu untuk kita, itu pasti selesai. Amin. Tidak setengah-setengah dia kerjakan bagi kita. Tapi yang menjadi penghalang, menjadi penghambat Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita adalah dosa. Kita tidak bisa terluput dari ini. Makanya Yesaya kutip, sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dia mau setiap miliknya itu selamat. Bukan pendengarannya itu tidak kurang tajam untuk mendengar. Dia dengar apa yang ibu bapak sampai hari ini doakan dia dengar. Kalau memang penghambatnya itu adalah dosa, mari akui. Tapi kalau memang itu ada rencana Tuhan, berarti belum waktunya. Amin. Dan di dalam ayat yang kedua, tetapi yang mau merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Termasuk tadi, keraguan kita sama Tuhan, itu juga menjadi penghambat. Tuhan belum dengar dan menjawab doa kita sampai hari ini. Yang berikutnya, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ibu bapak bisa renungkan kembali. Saya tidak menghakimi. Ibu bapak yang tahu bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Tapi yang terpenting di sini, Pak, Bu, kalau Tuhan sudah bekerja untuk kita, total, pasti selesai. Amin. Manusia mungkin tolong kita, bantu kita, mungkin gak selesai, setengah-setengah, atau mungkin tidak ikhlas. Tuhan dia selesaikan semuanya tepat pada waktunya. Maka ini kita renungkan kembali dalam hati. Jangan ikut Tuhan setengah-setengah. Amin Bapak Ibu. Kadang keraguan kita ini yang menjadi penghambat. Tuhan bilang tunggu dulu, ikuti prosesku dulu. Karena kita juga setengah-setengah, kadang kita punya ada mau, ada kemauan, ada sesuatu, baru kita tanya sama Tuhan, kita panggil hamba Tuhan. Atau mungkin ada acara-acara spektakuler kita datang. Karena kita punya tujuan yang bukan memang ya totalitas sama Tuhan. Yang kedua, jangan putus di tengah jalan saat kita ikut Tuhan. Amin. Karena ini penghambat. Saya sering katakan bahwa ikut Tuhan itu harus totalitas. Kalau ibu bapak karena hanya tugas kita melayani, bukan. Itu karena tugas. Tapi kalau nggak bertugas, saya nggak melayani. Biarlah totalitas hidup kita untuk Tuhan. Amin. Hidup ini terlalu singkat. Bicara tentang waktu itu sementara. Saya nggak tahu kapan waktu kita ada dalam dunia ini. Saya kasih satu ilustrasi. Hari Senin itu usia kita 0 sampai 10 tahun. Hari Selasa itu gambaran usia kita dari 11 tahun sampai 20 tahun. Ada sini sudah 20 tahun? Angkat tangannya ada? Ini hari Selasa. Hari Rabu usia 21 sampai
30. Ada di sini ya, saya juga termasuk dalamnya. Hari Kamis itu usia 31 sampai 40 tahun. Ada sih 40 tahun dari 31 sampai 40? Adalah. Hari apa lagi? Jumat. Tadi 41 sampai 30 sampai 40. 41 sampai 50. Hari Sabtu 51 sampai 60. Di sini nggak ada usia 60 kecuali Oma ya. Ya puji Tuhan. Lebih dari itu adalah berkat Tuhan. Dan hari Minggu itu seterusnya itu adalah kasih karunia Tuhan. Saya nggak tahu apakah kita hidup sampai hari Jumat, sampai hari Sabtu, sampai hari Minggu. Waktu ini terlalu singkat. Amin. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang terakhir, bagaimana kita bisa mempergunakan waktu ini dengan baik? Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kerjakan bagianmu, bagian Tuhan adalah memberkati. Katakan amin. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Mari kita baca ayat pendukungnya di dalam ayat 14. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan. Amin. Ya. Lakukan bagian kita. Gak usah urus bagian orang. Lakukan bagian kita. Saya percaya Tuhan akan perhitungkan kalau yang kita lakukan itu benar di mata Tuhan. Dan yang menarik di sini ayat 15. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah ada lama. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Wah, luar biasa. Saya simpulkan di sini Allah, Dia mencari dan mengutamakan mereka yang tertimpa malapetaka. Dia datang bukan mencari orang yang benar. Makanya kesaksian Oma tadi sangat memberkati. Mereka menjangkau orang-orang yang tidak dipedulikan oleh dunia, orang-orang yang hilang, orang-orang ini yang Tuhan peduli. Amin. Jadi ibu bapak, mungkin kau dikecewakan, kau tidak dianggap di mata Tuhan, kau orang yang sangat berharga. Amin. Ya. Maka kesimpulan firman Tuhan malam hari ini, pekerjaan di dunia memang melelahkan Bapak Ibu. Tetapi jika kita kerjakan dengan tanggung jawab, dengan kejujuran, saya percaya pekerjaan yang kita kerjakan itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dilakukan dengan tangan yang jujur, pikiran yang jujur. Pekerjaan itu diberkati oleh Tuhan. Kecil pun pekerjaan kita, hinakah? Mungkin pekerjaan kita beda sama saudara kita yang lain. Mungkin gaji kita juga beda sama yang lain. Saya percaya kalau kita bersyukur, kita kerjakan sesuatu dengan jujur, dengan tanggung jawab. Walaupun kecil berkat itu, tapi karena ada ucapan syukur di dalamnya, berkat yang kecil itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita. Semua yang kita lewati adalah waktunya Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, pemain musik sebentar saja ya. Saya berharap kita bertahan sebentar, kita angkat pujian. Waktu